Kita beralih ke informasi emiten pilihan pemirsa di mana emiten rokok PT Wismila Inti Makmur Tbk atau WIM berencana menjual saham Treasury atau saham hasil pembelian kembali sebanyak 27.900.000 saham. Perseroan akan menjual saham Treasury selama periode 30 Oktober 2023 hingga 29 Oktober 2024. Berdasarkan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, manajemen PT Wismila Inti Makmur Tbk atau WIIM menjelaskan perseroan akan menjual saham Treasury selama periode 30 Oktober 2023 hingga 29 Oktober 2024. Harga penjualan saham WIIM akan mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan, yaitu harga pengalihan saham tidak boleh lebih rendah dari harga penutupan perdagangan harian di Bursa Efek Indonesia 1 hari sebelum tanggal penjualan saham, atau harga rata-rata dari harga penutupan perdagangan harian di Bursa Efek selama 90 hari terakhir sebelum tanggal penjualan saham oleh perseroan. Dari lantai Bursa Efek Indonesia, saham WIIM hingga penutupan perdagangan sesi pertama hari ini ditutup melemah 3,95% di level Rp2.920 per saham. Volume transaksi 6,94 juta dan nilai transaksi mencapai Rp20,40 miliar dengan jumlah transaksi 2.318 kali. Selama sebulan terakhir, saham WIIM berhasil menguat 36,32%, sementara sepanjang tahun berjalan saham WIIM terpantau melambung 367,9%. Sementara kinerja keuangan WIIM pun terbilang ciamik di sepanjang semester 1 2023. Persero mencatatkan pertumbuhan penjualan melesat hingga 46,37% menjadi Rp2,38 triliun dari sebelumnya Rp1,62 triliun semester 1 2022. Laba bersih Wismila melompat 200,49% year on year menjadi Rp246,87 miliar per 6 bulan pertama 2023. Berbagai sumber, IDEX Channel. Dan pemirsa, di sepanjang perdagangan hari ini, meskipun saham WIM masih mampu bertahan di level 2.900-an, namun secara keseluruhan hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam. Di tengah penguatan saham WIM yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir, hari ini saham WIM kembali mengalami tekanan yang cukup dalam. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham WIM di sepanjang perdagangan hari ini di tengah rencana aksi korporasi yang akan dilakukan. Dapat Anda saksikan juga grafis di layar televisi Anda, pemirsa. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi, dibuka flat di level 3040 karena level ini merupakan atau sama dengan level penutupan perdagangan di hari sebelumnya. Kemudian pada pukul 9.25 saham WIM mengalami koreksi yang cukup dalam dan sempat menyentuh di level 2.800-an, tepatnya di 2.850. Pada pukul 10.30 pelemahan sudah mulai terbatas, di mana saham WIM kembali menduduki level psikologisnya di 2.900-an. Di 11.30 hingga pembukaan sesi kedua mengalami fluktuasi, namun masih mampu bertahan di level 2.900-an. Posisi saat ini untuk saham WIM sudah berada di level 2.950. Pelemahannya sudah mulai terbatas meskipun masih tertekan cukup dalam di 2,96% karena sebelumnya saham WIM sempat melemah di atas 3%. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham WIM dalam beberapa bulan terakhir. Ya, di perdagangan April, pemirsa, saham WIM masih bergerak di bawah level 1000-an, tepatnya di 825. Perdagangan Mei, Juni sudah berada di atas level 1000-an, bahkan di Juli sudah menyentuh di 1600-an, Agustus di 1900-an. Di September ini mengalami penguatan yang cukup signifikan, di mana saham WIM ini sudah menyentuh di atas 2000-an, tepatnya di 2800-an. Bahkan di perdagangan Oktober, pemirsa, tepatnya di 13 Oktober, saham WIM menyentuh ke level tertingginya, baik dalam 1 tahun terakhir
3 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir, dan tampaknya ini merupakan level tertinggi all time high-nya untuk WIM di 3230, dan pasca menyentuh ke level ini dengan penguatan yang cukup signifikan terjadi dalam beberapa hari perdagangan terakhir, saham WIM lebih cenderung tertekan. Posisi saat ini di 2900-an, level terendah di 2850. Nah, bagaimana dari sisi valuasi, apakah masih menarik atau tidak dengan beberapa indikator yang ada, pemirsa? Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat dari posisi price to earning ratio-nya untuk WIM berada di kisaran 12,42 kali. Kemudian untuk PSR-nya berada di kisaran 1,29 kali, pemirsa. PBV-nya di kisaran 3,85 kali, sementara untuk PCFR-nya di kisaran 16,49 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda, karena setelah ini kita akan coba review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini, proyeksi untuk jangka pendek dan jangka menengah, dan juga untuk jangka panjang, dan tak ketinggalan nantinya saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.